Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat semuanya. Perkenalkan, aku Meita Nurmaidayanti, mahasiswi Politeknik Negeri Bandung, jurusan Teknik Elektro, Prodi D4 Teknik Telekomunikasi, dan rekan saya. Perkenalkan semuanya, nama saya Putri Azahra Ameliana dari jurusan Administrasi Niaga, Program Studi D4 Manajemen Aset. Di sini kita mau apa sih, Teh? Oke, di sore yang cerah ini kita bakal sedikit berbincang-bincang nih Teh Putri terkait suatu hal yang sangat krusial bersama pemateri yang luar biasa. Wah, siapa ya? Boleh spoiler dikit dong Teh Putri, siapa pemateri kita hari ini? Oke, aku spoiler dikit ya. Beliau nih ya, adalah yang bernama Kang Yoga ini adalah seorang content creator, entrepreneur, public speaker, podcaster, dan social volunteer. Beliau juga adalah seorang mahasiswa berprestasi top 4 dari Politeknik Negeri Bandung tahun 2021, Teh. Masya Allah, keren sekali ya mahasiswa berprestasi. Nah, kita langsung sambut saja beliau ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Kang Yoga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah baik. Kang Yoga gimana kabarnya? Baik, alhamdulillah. Seperti cuaca ya pada sore hari ini ya, Masya Allah. Kalau boleh tahu nih Kang, Akang lagi sibuk apa sih? Alhamdulillah ya. Sebelumnya di sini saya terima kasih banyak gitu atas kesempatannya dalam kegiatan yang sangat bermanfaat ini, tentunya di-sharing melalui podcast ya, tentunya Masya Allah. Untuk kesibukan sama seperti kalian juga, saya masih mahasiswa tingkat akhir dan alhamdulillah baru selesai dari laporan akhir PKM ya. PKM itu apa? Yaitu program kreativitas mahasiswa. Dan ada beberapa kegiatan lagi tentunya di unit Salman, yaitu Spektra. Nah, yang tadi disinggung juga terkait dengan social volunteer. Nah, saya bergelut juga di sana. Masya Allah, semoga Allah lancarkan ya Teh Putri ya Kang Yoga. Oke, jadi ini tujuan kita di sini sebenarnya pengen ngobrol-ngobrol dikit aja nih terkait suatu hal yang sangat krusial di masa ini, khususnya bagi kita nih para milenial gitu. Khususnya kita sangat membutuhkan yang namanya integritas. Jadi kita di sini mengusung sebuah tema penerapan integritas dalam kehidupan sehari-hari khususnya oleh para milenial. Betul sekali Teh. Sebelum kita masuk nih ke inti pembicaraannya, menurut Akang sendiri nih ya, apa sih arti dari milenial ini? Lalu apa yang membedakannya dengan generasi yang lain gitu kan? Sendiri itu dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia itu rentannya itu dari tahun 1990 sampai dengan tahun 2000. Jadi itu cocok dengan saya sendiri karena saya lahir di tahun 99. Jadi yang dimaksud dengan milenial itu dimana ketika lahir dari seorang manusia ataupun di seseorang ketika di Indonesia contohnya pada masa di era yang namanya sangat kritis sekali dengan krisis moneter dan sebagainya, dan itu sangat rentan sekali gitu dengan adanya teknologi, terutama karena di zaman milenial ini kita sangat ikut berperan aktif dalam yang namanya gadget nih ya, contohnya gadget. Karena dengan adanya gadget sendiri itu sangat membantu sekali dengan kita dan sangat mendukung sekali akan sikap integritas yang tadi telah disampaikan. Karena kalau misalkan kita terlena juga dengan teknologi, itu akan membawa rusak generasi milenial. Oke, Masya Allah sekali ya, ini wawasannya itu memang berbeda ya mahasiswa prestasi itu. Luar biasa. Nah, terkait tema yang tadi kita usung nih Kang, selain ada kata milenial itu ada kata integritas. Nah, menurut Akang sendiri nih, integritas itu apa sih dan kenapa kita harus berintegritas? Yang telah saya pelajari juga, dan ini berdasarkan dengan pengalaman ya, ketika di kampus, seiring dengan berjalannya waktu pandemik, bahkan ketika situasi ini sangat memiliki urgensi yang penting itu terkait integritas itu. Karena apa? Karena integritas itu tuh sangat korelasi dengan kepribadian kita. Kepribadian di mana kita itu harus mengimplementasikan dari prinsip-prinsip moral dan nilai-nilai sosial. Kalau misalkan kita tidak memiliki sikap integritas, contohnya kita tidak akan bisa dapat menarik ataupun dalam jenjang contoh nih ya, kalau misalkan kita dalam suatu aparat pemerintahan itu akan sangat sekali menyayangkan gitu kalau sikap integritas itu kecil ya, karena dalam segi kejujuran, terbuka, bahkan transparansi serta tanggung jawab itu sangat berkaitan dengan integritas itu. Oke, Kang, kan sekarang nih mahasiswa lagi PJJ, pembelajaran jarak jauh. Bagaimana sih peran mahasiswa dalam integritas ini? Untuk peran mahasiswa sendiri ya, khususnya di era pandemik, apalagi PJJ tadi ya, kalau kata Pak Aris viral sekarang itu daring ya dalam jaringan gitu kan. Seakan dengan kita itu kalau misalkan tidak memiliki sikap integritas itu banyak sekali fraud, kecurangan yang dilakukan.
Jangankan dalam suatu konteks mencari nilai, bahkan dalam konteks kita menghargai dosen pun sangat minim. Karena ketika minimnya sikap integritas itu akan semena-mena dalam pembelajaran, bahkan keberkahan ya, apalagi kita sesama muslim itu jangan jauh-jauh sekali gitu dalam menghargai dosen. Ya, kita kembali dulu sebentar nih. Saya juga kan masih kuliah nih ya, contohnya ada beberapa dosen yang harus on cam dan ada juga sebagian yang off cam. Dan itu tuh menjadi suatu alasan ketika mereka yang minim dalam tanda kutip belum bisa menerapkan penuh sikap integritas itu akan sangat berkurang gitu. Nah, tadi sempat disinggung sedikit ya mengenai ada penuntut ilmu gitu. Jadi integritas itu termasuk ya Kang ke ada penuntut ilmu tadi. Oke, nah tapi yang namanya sesuatu gitu pasti ada dampak positif dan negatifnya. Nah, menurut Akang sendiri ada nggak sih dampak negatif dari berintegritas? Tentunya ya, dalam suatu aktivitas apapun yang namanya dampak itu pasti ada. Bahkan yang baik pun pasti ada dampak negatifnya. Namun ketika kita berkaca dengan sikap integritas itu akan jauh lebih banyak dampak positif ketika kita dapat mengamalkannya ketimbang dengan dampak negatif. Karena apa? Karena sedikit orang yang menerapkan sikap integritas ketika di kampus ataupun ketika di sekolah itu akan menjadi cerminan ketika beliau itu lulus nanti mau jadi apa dalam sikap kejujuran. Karena nilai itu hanyalah angka. Ketika kita bisa mengamalkan dengan baik atas sikap integritas itu sendiri, itu akan jauh diterima, akan jauh dihargai oleh suatu atasan kita yang nanti di dunia kerja. Seperti itu. Jadi kalau misalkan kita berkaca dampak positif dan dampak negatif, ya tentu jauh banyak dampak positifnya dong. Kalau dampak negatif itu sangat minim gitu ketika kita bisa mengamalkannya dan sebaliknya seperti itu. Berarti ada dampak positif dan negatifnya juga Teh. Namun yang lebih banyaknya itu dampak positif tentunya. Betul sekali. Jangan sampai dampak negatif itu jadi halangan buat kita berintegritas. Kang, tadi kan kita udah membahas nih integritas dari mahasiswa. Nah, sekarang gimana sih integritas dari masyarakat? Bagaimana masyarakat betul-betul sangat membutuhkan integritas ini? Ini sangat berkorelasi juga dengan prodi yang saya ampuh sekarang di D4 Akuntansi Manajemen Pemerintahan, di mana di sana belajar terkait dengan kebijakan publik. Bahkan ketika masyarakat ya, saya waktu itu pernah juga ekspedisi ke Belitung. Di sana itu survei dan riset ketika masyarakat itu justru jauh membutuhkan ketika keterbukaan dalam pelayanan publik. Karena banyak sekali oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab ketika beliau itu tidak menerapkan sikap integritas. Bahkan banyaknya calo ya, dalam tanda kutip, oknum-oknum yang memanfaatkan situasinya. Waktu kasus elektronik yang korupsi KTP itu bahkan banyak juga nih yang tersangkanya gitu kan. Apalagi sekarang di dana bansos. Jadi itu tuh berawal dari yang tidak menerapkannya sikap integritas. Mungkin ya beliau hilaf, kita khususkan saja semoga beliau dan para oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab itu diberikan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Jadi integritas itu memang sangat penting gitu. Dari keluarga, kampus, bahkan masyarakat itu sangat dibutuhkan. Iya, betul sekali. Nah, mungkin Kang ini jadi pertanyaan terakhir dari kita. Apa Kang punya pengalaman terkait integritas Akang itu diuji gitu, atau pengalaman ketika ragu dalam berintegritas? Di sini tentunya ujian ya bagi kita semuanya, baik dalam segi dampak yang ketika kita di atas, ketika kita sedang di bawah, namun justru lebih kencang ketika kita berada di pohon ataupun di suatu yang tinggi, itu akan semakin kencang gitu guncangannya. Dan saya rasakan itu ketika saya berada di suatu lingkungan, ketika orang-orang mungkin belum bisa menerima dengan kondisi saya waktu itu, tapi di sana saya berusaha bersabar gitu ya, karena sikap apapun yang ditimbulkan, yang penting kitanya lurus, kitanya husnuzon, dan yang satu hal lagi yang terpenting, kitanya itu bisa dapat mengambil hikmah yang dapat kita terima baik dalam kehidupan di kampus, baik itu di masyarakat. Karena tidak sedikit gitu orang-orang yang mungkin ketika di kampusnya bersuara ataupun apapun, ketika di luarnya ya malah sebaliknya gitu. Dan saya di sini menjaga atas nama baik kampus dan menjaga nama baik mahasiswa. Ketika ada suatu kebijakan ataupun apapun yang mereka resahkan, itu disalurkan dengan hal yang tepat. Contohnya dengan belajar yang baik, belajar yang bersungguh-sungguh, dan memiliki time management yang baik. Wah, luar biasa ya ini. Tapi sayangnya karena keterbatasan waktu, mungkin kita akhiri saja perbincangan kita hari ini. Jadi yang dimaksud dengan integritas itu adalah sikap kita dalam menerapkan nilai-nilai yang terdapat pada prinsip moral dalam kualitas diri seseorang secara konsisten dan utuh, baik perkataan maupun perbuatan, sesuai dengan nilai-nilai dan kode etik yang berlaku. Integritas perlu ditanamkan dalam diri, yang mesti dimulai sejak dini. Integritas memiliki nilai lebih, yang mesti dijunjung dalam hati. Integritas memiliki nilai sebagai tombak dalam pengukur bangsa. Terima kasih telah menonton. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.